Tinggal 2,5 tahun lagi, ya, membangun rumah saja itu butuh setahun. Rumah yang cuma 100 meteran persegi. Ini kita membangun simbol negara, ya, luar biasa. Jadi yang paling terkendala sebetulnya dana. Yang pasti Menteri Keuangan sudah memastikan anggaran itu ada. Itu yang paling utama. Anggaran itu ada, berasal dari mana, itu kan urusan berikutnya. Anggaran untuk pembangunan di tahap-tahap awal ini sudah disiapkan. Baik itu melalui Kementerian PU untuk pembangunan di awal, infrastruktur dasar. Sense of urgency dan sense of priority-nya sekarang tidak pada tempatnya. Kita ini tidak sedang baik-baik saja. Saya kebetulan diminta oleh Bappenas untuk ikut memberikan sumbangan buat konsep transformasi ekonomi pasca pandemi. Nah, kemudian mengenai anggaran itu Menteri Keuangan sudah memastikan, rapat kita beberapa hari yang lalu memastikan bahwa anggaran itu ada. IKN itu dari sisi gagasan maupun dari sisi implementasi semuanya batal secara prinsip gitu. Karena nggak ada yang bisa kita pertahankan. Misal yang pasti kan alokasi yang baru dijelaskan. Alokasi secara kebesarannya berapa, asalnya dari mana dan sebagainya, itu kan wilayahnya pemerintah. Nanti berikutnya kita baru detailkan. Ketika pemerintah mendetailkan, itulah kita baru bisa memberikan masukan. Bung Misbahun kan bilang soal anggarannya ada, tapi kan kita bisa lihat di TV, di Kompas, di mana-mana Sri Mulyani mengatakan anggaran akan diambil dari PEN. Lalu dikritik habis oleh anggota DPR dari partai non-pemerintah. Ide memindahkan ibu kota itu tidak lahir hanya dari pemerintahnya Pak Jokowi. Sejak zamannya Bung Karno, beliau sudah punya cita-cita. Ketika Republik Indonesia ini lahir masih sangat muda. Menko Perekonomian, Ketua Umum partainya Bung Misbahun. Tidak benar itu uangnya dari PEN, lalu dikoreksi lagi gitu. Jadi bagaimana kita bisa meyakini sampai detik ini paling tidak bahwa secure anggarannya. Kalau Tempo kemudian tidak mau memindahkan ke ibu kota yang baru, itu urusannya Tempo gitu loh. Jangan bicara soal pabrik tahu gitu loh. Nah, itu urusannya Tempo. Kalau Tempo misalnya. Aktivis 98. Demi Allah, pemindahan IKN ke Kalimantan adalah kezaliman. Sebuah video yang memperlihatkan seorang aktivis 98 bersama advokat Muslim Ahmad Kozidudin bersumpah demi Allah bahwa pemindahan ibu kota negara atau IKN ke Kalimantan adalah kezaliman viral di media sosial. Video aktivis 98 bersama Ahmad Kozidudin bersumpah soal pemindahan IKN ke Kalimantan itu viral usai diunggah pengguna Twitter Bambang Mulyono 2 seperti dilihat pada Sabtu 5 Februari 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu melontarkan sindiran menohok terhadap sumpah yang diucapkan aktivis 98 soal pemindahan ibu kota negara tersebut. Genggam tangan erat-erat kita melangkah, dekat padaku, mari kita lanjutkan cerita hari esok. Tweet netizen Bambang Mulyono 2 dilihat dari video itu. Tampak aktivis 98 tersebut bersama Ahmad Kozidudin dan sejumlah orang lainnya tengah menggelar konferensi pers. Sang aktivis reformasi itu pun lantas meminta kepada semua orang dalam video itu untuk mengangkat dan menggenggam tangan mereka ke atas serta mengikuti ucapannya. Teman-teman sekalian, genggam tangan semuanya dan ikuti kata-kata saya, ujar aktivis 98 itu. Ia pun lantas berteriak mengucapkan sumpah demi Allah bahwa pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan bentuk kezaliman. Menurutnya, pemindahan IKN ke Kalimantan itu hanya untuk kepentingan oligarki, pihak asing maupun Cina. Hari ini demi Allah dan Rasulullah, kami yakin bahwa pemindahan ibu kota timur adalah kezaliman hanya demi kepentingan para oligarki asing dan asing, teriaknya. Maka dari itu, aktivis 98 tersebut menegaskan menolak pemindahan IKN ke Kalimantan dan menyerukan agar syariah Islam dikembalikan untuk kemaslahatan umat muslim maupun non-muslim. Oleh karena itu, mari kita kembalikan penyataan semuanya untuk syariah Allah, untuk kemaslahatan muslim maupun non-muslim. Tegasnya, mega proyek IKN terancam mangkrak. Jokowi harus siap. Pengamat politik Rocky Gerung menilai pembangunan mega proyek ibu kota negara baru terancam mangkrak jika UU IKN dibatalkan. Hal tersebut dengan adanya potensi pergantian presiden yang tidak berasal dari rezim yang sama.
Menurut Rocky Gerung, pada 2024 masa jabatan Jokowi akan rampung dan tidak akan menjabat lagi karena telah memimpin selama 2 periode. Asalnya, ada kemungkinan jika presiden terpilih pada 2024 tidak berasal dari rezim yang sama dengan Jokowi dan tidak suka dengan dipindahkannya ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Menurut pengamat politik Rocky Gerung, tidak ada masalah dalam pembatalan UU IKN dan pembangunan ibu kota baru. Enggak ada soal sebetulnya. Yang penting kita desakan bahwa ini melanggar adab demokrasi karena tidak ada legitimasi. Tidak ada sosialisasi, kata Rocky Gerung di kanal YouTube Refli Harun, Sabtu 29 Januari. Nah, kata Rocky Gerung, jika UU IKN dan proyek pembangunan ibu kota baru dibatalkan, hal tersebut dijadikan simbol kegagalan Jokowi. Sosialisasi dilakukan semata-mata untuk mencari pembenaran, bukan untuk diuji kelayakannya. Bebernya, dia menyebut Indonesia pernah gagal membuat menara Babel, itu akan selalu diingat. Kan kita tahu bahwa Presiden Jokowi banyak gagal, tapi mesti ada kegagalan yang betul-betul terlihat secara fisik, yaitu ibu kota yang mangkrak, jelas Rocky Gerung. Seorang aktivis 98 rekan Edi Mulyadi meminta agar sistem negara Indonesia diubah menjadi syariah Islam. Maka dari itu, ia menyerukan agar rezim Jokowi segera diganti. Hal terkait tawarannya meminta sistem negara diubah menjadi syariah Islam dan rezim Jokowi diganti, itu disampaikan aktivis 98 itu lewat video konferensi persnya yang ditayangkan kanal YouTube Mimbartub, seperti dilihat pada Minggu 30 Januari 2022. Dalam video berjudul Bahaya, aktivis 98 bacakan nama pejabat yang terlibat proyek ibu kota baru tersebut. Tampak pria yang mengaku aktivis reformasi itu tengah bersama Edi Mulyadi saat konferensi pers itu digelar. Awalnya aktivis 98 itu menyebut bahwa hukum, ekonomi dan ibu kota saat ini telah dikendalikan oleh para kapitalis. Para kapitalis yang mengendalikan hukum, ekonomi yang mengendalikan ibu kota. Itu persoalan, kata sang aktivis 98 itu. Selain itu, ia juga menyebut sistem di negara ini telah rusak lantaran lahir dari sekulerisme atau pemisahan agama dari kehidupan. Ia pun lantas menyinggung soal adanya moderasi beragama saat ini. Menurutnya, moderasi beragama itu sebenarnya ada untuk menutupi penjajahan kapitalisme oligarki. Sistem ini rusak, saudara-saudara, lahir dari sekularisme, pemisahan agama dari kehidupan. Kenapa ada moderasi beragama? Itu sebenarnya untuk menutupi penjajahan kapitalisme oligarki, bebernya. Oleh karenanya, ia kembali menegaskan bahwa moderasi beragama itu merupakan paham sekuler. Moderasi beragama itu sekuler untuk menutupi penjajahan kapitalisme oligarki, saudara-saudara. Takbir, ucapnya. Lebih lanjut, aktivis 98 itu pun meminta agar sistem negara diubah menjadi syariah Islam. Lantaran menurutnya sistem tersebut bisa membuat Indonesia lebih baik. Ia pun juga mendesak agar rezim Jokowi segera diganti. Ganti rezim, ganti sistem. Kesempatan yang baik ini saya, aktivis 98 yang sangat senang dengan syariah. Saya tawarkan syariah Islam untuk negeri ini lebih baik, tegasnya.